Selamat pagi semuanya. Pagi. Kurang semangat. Selamat pagi. Pagi. Oke, pagi kata-katanya kelas ini jumlahnya ada 33. Ada yang tidak berangkat. Karena saya masuknya baru beberapa kali, ini saya presensi satu persatu, nanti silakan absen. Sudah hadir semua, terus tadi sudah jawab saya siap. Berarti hari ini siap untuk belajar. Nah, belajarnya kita apa hari ini sudah ada di depan. Kata kuncinya adalah peluang usaha. Oke, peluang itu tidak hanya dipelajari di mapel kita ya. Kalau yang masih ingat mapel matematika, peluang juga ada ya. Saya kasih contoh peluang munculnya angka 1 pada dadu. Dadu itu kan ada 6 sisi ya, ada angka 1 sampai 6. Peluang muncul angka 2 itu berapa kemungkinan? 2/5. Jawabannya adalah 1/6. Karena dari satu bagian ada 6 sisi. Gitu ya. Peluang kamu dapat angka 2 adalah 1/6-nya. Bisa membacakan mapelnya? Kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Ini ya, oke toh. Kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan. Hari ini kita bagian di kewirausahaan. Kewirausahaan lebih sempitnya lagi kita mempelajari peluang usaha. Oke. Peluang usaha. Kita ambil contoh yang ada di sekitar kita saja. Peluang usaha. Kita dari baris waktu di bulan ini Agustus ya. Peluang usaha yang memungkinkan apa mas? Bendera, terus jual cat. Oh mesti kamu cat ya pak, ya kerja bakti ya. Terus ada apa lagi? Oh, door prize ya, bisa jadi door prize, cat, bendera, oh berarti yang tuh, origin penyanyi gitu ya, sama MC biasanya. Itu contoh peluang, tapi berdasarkan waktu, jasa, nah nanti untuk hari ini akan ada proyek terkait peluang itu yang akan kalian buat. Oke. Kayaknya wis wis lepas ngantuk. Harus bergerak biar tidak ngantuk. Oke. Wis ono saya. Maaf ya. Oke. Nanti kalau saya bilang kanan silahkan kalian angkat tangan kiri sambil diucapkan. Kalau saya bilang kanan, kalian ngangkat tangan yang kiri sambil diucapkan ya kiri. Kalau saya bilang kiri berarti yang kalian angkat adalah kanan dan mengucapkan kanan. Kanan atau kiri? Kiri. Kiri pak. Kanan. Kiri. Oke. Berarti yang diucapkan sesuai instruksi saya ya. Kalau saya bilang kanan berarti kanan. Itu. Sing diangkat tangan kiri tapi yang dikeluarkan dari mulut adalah kanan. Itu nanti biar kalian fokus. Terus kalau saya bilang berhenti nanti 2 tangan ya. 2 tangan diangkat. Instruksinya bertingkat, kita mulai dari yang paling sederhana. Ya dimulai ya. Kiri. Kanan. Instruksinya sesuai saya. Ya, kanan.
Tujuan pembelajarannya adalah kalian murid mampu menganalisis peluang usaha sesuai dengan kebutuhan dari pelanggan. Kita maksud pelanggan karena kita jurusannya teknik kendaraan ringan, kita nanti fokusnya di yang ada di bengkel otomotif, begitu ya. Kita coba mempersempit ruang kita karena kita jurusan TKX, kita di bengkel. Oke, materinya materi dari saya, ada pertanyaan dari saya kaitan peluang ini. Nanti coba ada yang menjawab ya. Kalau kalian berada di lingkungan bengkel, analisis usaha, analisis peluang usaha apa yang akan kalian kembangkan kalau kalian berada di lingkungan bengkel otomotif? Dari sisi yang kanan, coba jawabnya angkat tangan terus jawab gitu, Ben lebih bagus. Yo, Hendra coba. Maksudnya banyak baru apa ya? Baru. Oke. Kalau dari yang sisi kiri saya, salah satu siapa yang mau menjawab? Gun, Jali. Ketuanya Pak Rafael. Ya. Abang. Oke. Materi yang ada di sini ini bisa kalian baca juga di WA ya, yang saya kirimkan di grup kelas kalian. Kayak ini. Ini saya forwardkan ke grup kelas kalian. Seorang petani tebu. Walaupun ini contohnya bukan otomotif, tapi setidaknya membuka wawasan kalian tentang peluang usaha. Seorang petani tebu selalu melihat pabrik gula membuang limbah cair yang mencemari lingkungan sekitar, walaupun sudah diberi peringatan. Oke, sampai di kalimat pertama ini, adakah dari kalian yang menemukan ini? Pabrik limbah dari pabrik gula. Ya, baunya lumayan ya, menyengat. Kemudian ia berpikir kenapa dari tanaman tebu yang bertahun-tahun dihasilkannya harus ada limbah yang mengganggu. Nah, itu kan berarti dia sudah mulai memikirkan solusi. Nek ono sesuatu sing elek, dipikirkan solusinya. Mungkin bisa jadi nanti sebuah solusi dari permasalahan yang lain. Tapi tidak harus di tempat itu ya, bisa jadi di tempat yang lain. Terus ia mencoba mencampur limbah cair dengan pupuk kandang dan digunakan sebagai pupuk tanamannya sendiri. Berarti dia uji coba menggunakan yang dia miliki. Itu ya, orang ngomongin tanggane kok nek dadi malah resikonya double. Nah, dia mencoba ini ada di materi yang sikap dan perilaku wirausaha. Ternyata hasil produksinya meningkat 30%. Nah, ternyata hasilnya positif. Kemudian sekarang ia mengambil 35 gram limbah cair dari pabrik gula setiap hari, mencampurnya dengan pupuk kandang dan menjualnya dalam jerigen bekas kepada sesama petani tebu. Berarti dia menemukan solusi dari limbah, gitu ya. Sesuatu yang tidak dianggap itu tidak penting atau dianggap itu negatif, ternyata setelah dicari solusinya menjadi positif dan itu digunakan sebagai pupuk. Nah, walaupun dari limbah itu kalian harus mencari formula dicampur apa nanti menjadi sebuah solusi untuk
tanaman tebu itu sendiri. Itu sedikit materi kaitan peluang. Kemudian sekarang kalian membuat kelompok yang sesuai tempat duduk ya, sesuai tempat duduk. Karena jumlahnya ada 33, berarti 4 saja. 4, 1, silahkan angkat tangan. 4 ya. Oke, kelompok 2, 4. Kelompok 3, 4. Kelompok 4, berjejak ya. Kelompok 5, berarti ya. Oke, terima kasih sudah ada 8 kelompok. Nah, tugasnya nanti project untuk hari ini kita membuat infografis secara digital. Infografis secara digital terkait peluang usaha yang ada di bengkel otomotif. Nanti kita tentukan waktunya. Nanti waktunya adalah untuk ini 50 menit. Nanti saya beri waktu 10 menit untuk observasi ke bengkel. Kalian mencari benda atau barang yang bisa kalian jadikan peluang usaha. Terus tugasnya berkelompok ya. Nanti yang ke bengkel diwakili aja satu orang dari satu kelompok ke bengkel mencari benda. Yang lainnya menyiapkan infografisnya biar lebih cepat bekerjanya, gitu ya. Kalau nanti kesana semua, kayaknya memakan waktu. 2 orang Pak? Ya 2 orang boleh. Tapi ingat ya 10 menit. 10 menit untuk mencari benda, 40 menit untuk mengerjakan infografis. Oke, bisa dimulai dari sekarang? Ya, oke. Enam kurang 2, berarti 16. Tadi dari kelas, benar ya, 2 orang berkelompok, tadi ada 8 kelompok. Oke. Instruksinya sederhana, nanti silakan masuk. Areanya yang ada di sekitar sini timur. Silakan mencari benda yang memungkinkan bisa dijadikan peluang nanti tidak ada backgroundnya, background fotonya sih bisa di-insert tapi nggak ada backgroundnya. Caranya foto dibeli backgroundnya satu dipindah sih. Peluang usaha, kesempatan untuk memperoleh keuntungan melalui kegiatan bisnis. Gitu ya. Tapi pada prinsipnya ini tidak semua peluang usaha dapat dilakukan pada sembarang waktu dan tempat. Gitu ya. Pastikan kalian mencari pelanggannya yang sesuai. Diperkirakan juga peluang sama resiko, faktor-faktor keberhasilan, pemanfaatan peluang secara kreatif dan inovatif. Termasuk ini bagian dari kreatif ya, kreatif membuat perencanaan infografis. Kemudian pengembangan ide. Nah, yang ini tadi kan sudah saya share di grup ya kelas kalian. Kalian bisa akses.
Kalau bingung dengan apa yang kalian kerjakan, buka materinya ini. Karena saya kan nggak selalu membuka yang kalian butuhkan. Kalian bisa akses sendiri. Tadi waktunya sudah berkurang banyak. Waktunya tinggal 35 menit ya. Nanti kalau ada yang bingung silahkan tanya atau diskusi sama temanmu ya boleh. Yang kelompok 3 kali ya? Kelompok 3 apa? Objeknya. Yang sudah ada dapat tadi apa? Ban. Ya yang sini kelompok 5 apa tadi? Kondensor AC. Oke, ini kondensor tak nanti bingung ada kondensor di pengapian sama di sistem AC. Ditulis yang detail. Tidak lagi. Yang kelompok 8. Kayak gitu bisa intinya wadah alat gitu lah. Yang perlu dipikirkan banyak ya ini ya. Peluang, ancaman, kekuatan sama kelemahan. Empat-empatnya silakan dimunculkan. Kalian pilih roda tadi, peluangnya ada di bagian mana sih? Peluangnya misalnya banyaknya kendaraan atau jarak tempuh yang terlalu jauh sehingga membutuhkan pergantian ban secara berkala misalnya. Terus ancaman ya, ancamannya berarti bisa dari pesaing. Ada yang hanya jadi penonton? Kerja semua, oke. Karena ini diskusi, jangan lupa ini juga mau bertanya dan mendengarkan orang lain. Bisa jadi ide teman-teman itu lebih cemerlang. Tinggal 15 menit ya. Ada yang kesulitan nggak? Aman ya? Yang kelompok 2 kan tadi sudah ada 2 yang gagal, yang 2-nya kan belum. Ada 2 kan ada yang belum. Yang 2 coba maju dulu sini.
kelompok 2 ya. Oke, bisa dijelaskan dari kelompok 2 dari peluangnya. Gimana sekarang sudah banyak mobil yang menggunakan sistem injeksi. Servis ini fokusnya ke servis ya berarti ya. Oke. Tadi alasannya karena sekarang sudah jarang kendaraan yang menggunakan rubber. Kalau dari kelompok yang lain ada tanggapan nggak dari yang disampaikan teman-teman tadi? Kira-kira ada kelemahannya nggak? Kelemahannya ada nggak? Kira-kira? Nggak apa-apa. Nanti kan jadi masukan dari teman-teman. Jangan. Ya, nomor 4 ya, 3 ya. Oke, ada pertanyaan dari nomor 3, margin keuntungan. Margin keuntungan kira-kira profitnya coba diulangi Mas. Berdiri dari ketemu yang di depan tahu. Jadi berapa margin keuntungan dalam jasa servis karburator dan reparasi itu dalam 1 bulan atau dalam setiap servis itu berapa? Berapa persen? Karburatornya. Oke, antara mungkin bisa disampaikan antara jasa sama harga spare part itu bandingannya sama atau jasanya seperempat dari harga bahan atau bagaimana? Penawaran akan maju. Karena ini sasarannya adalah pecinta mobil tua atau klasik ya. Artinya kan bukan untuk harian, mesti uangnya sih uangnya yang punya uang. Kira-kira dari kelompok 2 itu sudah menentukan target, terus berapa persen biaya yang harus mereka keluarkan ketika menggunakan jasa itu, dari bahan atau dari jasanya itu perbandingannya berapa? Sepertiga dari bahan berarti misalnya bahan karburatornya 500.000 berarti sepertiganya ya, sekitar 150.000 berarti. Oke, dari kelompok yang lain ada pertanyaan nggak? Gimana? Apakah karbu itu sudah tertinggal atau bagaimana? Peluangnya atau bagaimana? Tapi di sini sasarannya jelas ya, pecinta mobil tua atau klasik. Ya sedikit banyak kalau kita bicara teknologi otomotif sekarang memang sedikit ya Pak Karbu. Tapi mungkin dengan sedikitnya itu kelompok 2 mengambil peluang bahwa ini adalah kelasnya high class gitu ya, kelas yang tinggi. Nah, kalau pecinta atau kolektor atau hobi itu mesti mereka sudah rate-nya lebih dari cukup gitu ya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Nanti untuk yang kelompok yang lainnya bisa menyesuaikan ya. Ya. 1
158 belum ya? Kelompok 158 belum. Baik, waktunya tinggal sebentar, tinggal 10 menit. Kita melaksanakan refleksi dulu. Kita refleksinya langsung ya. Refleksinya dari saya memberikan pertanyaan ke kalian. Nanti yang menjawab tolong berdiri ya. Kemudian nanti langsung disampaikan saja apa yang menjadi pertanyaan dari saya. Ada pertanyaan berkaitan refleksi ini? Dua untuk kelompok di kanan saya, kelompok kecil. Yang di kelompok kiri saya, kelompok besar juga ada 2. Oke. Refleksinya yaitu pengalaman hari ini yang kalian dapatkan apa? Boleh dari rombongan yang ada di sini. Pengalaman yang kalian dapatkan hari ini. Oke, yang belum berkontribusi. Coba Abdurrahman. Mengetahui tentang peluang usaha. Oke. Kemudian itu pengalamannya ya. Kemudian sekarang perasaan. Kita menggunakan metode 4P, pengalaman, perasaan, pengetahuan, dan yang terakhir perubahan. Ini sudah cukup ya. Untuk minggu depan